Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Seperti pesan Bapak pada sebelumnya, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah agar virus pandemi corona ini segera usai dan kita dapat menjalankan aktivitas seperti pada semula. Nah, kali ini Bapak akan memberikan materi yang baru, tidak seperti materi-materi yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal atau kejadian yang pernah terjadi di Indonesia dan ini sangat terkenal. Nah, sebelum itu bisa anak-anak lihat di sini. Hari ini kita akan belajar tentang materi ini. Peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan negara Indonesia pada masa reformasi. Nah, kalau bicara tentang reformasi, yang ada di dalam benak kalian apa? Kalau kalian menjawab masa Orde Baru, ya kalian tepat sekali. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah belajar atau pernah tahu apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang hal-hal apa yang terjadi pada masa Orde Baru atau pada masa reformasi. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan sedikit video yang ini bukan video sejarah atau dokumentasi, tapi ini merupakan sebuah video mengenai cerita apa yang terjadi pada masa reformasi. Ini adalah sebuah trailer film. Anak-anak bisa menontonnya nanti bisa Bapak kirimkan judulnya. Nah, silakan dilihat dulu dengan baik, diperhatikan. Harga semua melambung naik. Pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Emang demo itu salah, dosa, haram? Di, nggak usah pergi ya. Kamu tuh nggak pantas ngelakuin Nggak itu. pantas kenapa sih, Mbak? Karena aku adik tentara? Atau karena aku adik karyawan istana? Dengarin nih ibu-ibu ya, udah nggak ada jatah dari pemerintah, stoknya udah habis nih. Udah, semua, bubar. Kamu kenapa sih suka gitu? Nggak ngomong, nggak pamit, main pergi aja ninggalin aku. Aku tuh ikutan gerakan ini karena aku percaya sama semangatnya. Cuman kalau udah mulai ribut kayak gitu ya, males. Le kaya neki rame-rame akhirnya ulang tahun abri gile. Kalau sesuatu udah melenceng ya dibenerin lah, Mbak. Kalau ngomong kebenaran itu salah, lalu yang pantas untuk ngomong kebenaran itu siapa? Mulut kamu tuh ya kayak bukan anak sekolah. Pak, saya harus ke Trisakti, Pak. Ada saya di sana, Pak. Gak bisa, Ma. Trisakti nggak aman. Ini nih dia nih orangnya nih, ini dia nih. Sekarang kita mahasiswa lagi di depan nih mas. Ayo tembak kalau berani. Emang kita nggak boleh aku di hati. Puas kamu? Saya yang telepon kemarin itu, yang lapor soal orang hilang. Salma namanya yang hilang, Salma. Kalau nggak tahu aku mesti pulang kemana? Cari keluarga kamu, aku cari keluarga aku dan nggak pulang. Mohon dipertimbangkan, Dan. Ini tentang keluarga saya. Kamu tahu kan risiko jadi tentara? Sekian. Nah, jika dilihat dari video tadi, ini merupakan sebuah trailer atau cuplikan dari sebuah film. Film mengenai kerusuhan tahun 98. Nah, kerusuhan tahun 98 ini, atau kalau ini di judul film tadi berjudul Di Balik 98. Nah, itu merupakan tidak jauh beda dari apa yang akan kita bahas. Jadi kerusuhan tersebut terjadi pada masa
Orde Baru atau saat ingin pergantian pada masa reformasi. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan sedikit. Tapi mungkin anak-anak di sini banyak yang belum lahir pada tahun 1998, tapi mungkin anak-anak pernah diceritakan oleh orang tuanya atau pernah membaca berita atau di mana tentang apa itu kerusuhan tahun 98. Nah, jika anak-anak bisa dilihat yang ada di depan ini, kita lihat ada gambar dari Presiden Soeharto, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Pada masa itu, masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun, itu dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Nah, jadi setelah Presiden Soekarno lengser, ia kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto, dan pada masa pemerintahnya ia memerintah dengan sangat lama, yaitu selama 32 tahun. Nah, pada waktu itu ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Nah, pada waktu itu juga pada masa Orde Baru banyak kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Nah, maka dari itu terjadi krisis ekonomi yang dimulai sejak tahun 1977. Nah, dengan adanya krisis ekonomi itu juga ada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi yang diakibatkan karenanya keputusan MPR. Jadi pada waktu itu Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kembali mengangkat Soeharto sebagai presiden pada bulan Maret tahun 1998. Nah, karena adanya pengangkatan ini dan adanya krisis ekonomi, maka terjadi banyak pertentangan, terutama dalam masyarakat, dalam pelajar, dalam pemuda, dalam mahasiswa. Nah, pada waktu itu mereka menolak agar Soeharto tidak lagi menjadi presiden, karena mereka menganggap bahwa kebijakan-kebijakan dan pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu sangat otoriter dan begitu menyengsarakan bagi kehidupan rakyat. Nah, kemudian bisa anak-anak lihat di sini ada beberapa krisis yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, jika kita lihat, yang pertama itu ada krisis politik. Nah, pada waktu itu ada demokrasi menjadi masalah yang paling besar selama masa Orde Baru. Nah, Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Seperti Bapak jelaskan tadi, bahwa Presiden Soeharto itu sangat otoriter. Jadi masyarakat menganggap bahwa mereka itu seperti dijajah oleh Soeharto sendiri, karena mereka merasa ditindas dan tidak diperhatikan. Nah, sebagai contohnya ada terbatasnya ruang berpendapat dan ditutupnya berbagai instansi pers yang mendukung kritik pemerintah terhadap Orde Baru. Nah, jadi waktu itu ketika pemerintah mengeluarkan sesuatu, namun ini menyengsarakan rakyat, ini sesuatu yang tidak benar, rakyat itu tidak bisa mengkritik, tidak bisa mengatakan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian terjadi juga krisis ekonomi. Nah, di sini pada waktu itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu kian melemah. Lalu pada masa Orde Baru itu berdampak pada ekonomi Indonesia yang waktu itu menjadi 0%. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu adalah 0%. Bisa kita lihat apa yang terjadi pada suatu negara jika pertumbuhan ekonominya 0%, tentu tidak akan maju dan rakyatnya akan sengsara. Nah, lalu ada juga iklim bisnis yang lesu dan banyak pengusaha yang bangkrut pada masa itu. Nah, jadi pada masa itu kita tahu bahwa banyak pengusaha-pengusaha besar di Indonesia mengalami kebangkrutan karena adanya krisis ekonomi tersebut. Lebih parahnya lagi, harga sembako semakin tinggi, angka pengangguran meningkat, persediaan sembako di pasaran mulai menipis, dan kualitas hidup masyarakat terus melemah. Jadi jika ada krisis ekonomi, maka ini berdampak pada
banyak hal, terutama terhadap kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang miskin tidak mampu, kesulitan dalam membeli bahan-bahan pokok, kesulitan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu memperpendek umur mereka. Nah, lalu ada juga krisis kepercayaan. Bisa anak-anak baca di sini, di krisis kepercayaan tersebut itu terjadi suatu kondisi politik yang tidak demokratis. Nah, karena kondisi ekonomi yang tadinya itu semakin memburuk, maka itu membuat masyarakat Indonesia, semua masyarakat Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap Presiden Soeharto. Nah, mereka sudah tidak percaya lagi bahwa Presiden Soeharto ini selama menjabat akan bisa membawa mereka ke hidup yang lebih sejahtera. Nah, maka dari itu mereka akan melakukan sebuah protes-protes kepada Presiden Soeharto. Nah, pada waktu krisis kepercayaan ini itu semakin memburuk ketika pada tanggal 4 Mei tahun 1998 terjadi kenaikan harga BBM. Nah, di situ baru mulai terjadi demonstrasi yang besar-besaran terhadap pemerintah. Nah, kemudian ada juga krisis hukum. Nah, di sini ada kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Soeharto. Jadi hukum pada masa itu Bapak rasa sudah tidak ada lagi. Seperti semuanya sudah dimanipulasi oleh Presiden Soeharto. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Nah, kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 24 UUD tahun 1945 yang salah satu poinnya berbuah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa keadilan seperti sudah tidak ada lagi, karena yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Semuanya itu tergantung dari keputusan Soeharto, karena dia yang memegang kendali pada masa itu. Nah, kemudian dilihat apa yang terjadi pada kerusuhan tahun 1998. Apa yang dilakukan para demonstran ini dalam melakukan protesnya. Nah, pada waktu itu sesuatu yang di luar kendali terjadi. Pada waktu kerusuhan itu banyak toko yang dijarah. Perusahaan-perusahaan itu dihancurkan, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi pada waktu itu kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak keturunan-keturunan Tionghoa yang bergelut dalam bidang usaha, terutama dalam toko-toko. Nah, itu pada waktu itu terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual. Jadi ini pelecehan seksual yang dilakukan secara beramai-ramai. Jadi perempuan-perempuan tersebut dianiaya secara sadis, diperkosa, lalu kemudian dibunuh. Ini benar-benar sangat kejam karena dilakukan oleh orang-orang banyak dan itu di udara terbuka. Jadi tidak di ruangan atau di mana. Bahkan ada yang di jalan, ada yang di depan rumah. Pada waktu itu benar-benar sangat kejam. Nah, kemudian setelah itu terjadi yang dinamakan peristiwa Trisakti yang terjadi pada Mei tahun 1998. Bisa dilihat, bisa dibaca di sini. Anak-anak bisa lihat setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI atau yang disebut Himpunan Mahasiswa Islam itu dari Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi. Jadi mereka menuntut agar terjadinya reformasi pada Mei tahun 4 Mei 1998. Nah, 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Nah, kemudian sampai akhirnya pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti.
Itu ada di Jakarta. Mungkin anak-anak yang dari Jakarta pasti tahu di mana universitas ini. Nah, pada peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan dari aparat keamanan. Karena mahasiswa yang melakukan protes banyak sekali, banyak anarkis, lalu para keamanan pemerintah itu melakukan tembakan, bukan peluru karet tapi peluru tajam. Jadi mereka tewas pada waktu itu. Nah, diantaranya mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Nah, pada peristiwa ini kemudian dikenal dengan tragedi Trisakti karena memakan korban-korban mahasiswa di Trisakti. Nah, kemudian adanya demonstrasi yang lebih besar kemudian terjadi pada tanggal 13 hingga 14 Mei tahun 1998. Kalau di Jawa Tengah sendiri, itu para mahasiswa memaksa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turut dalam aksi keprihatinan mereka. Jadi mereka meminta agar semua berpartisipasi agar menurunkan Presiden Soeharto. Nah, selain itu, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, termasuk di Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan di berbagai belahan Jakarta. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada berbagai penjarahan, khususnya toko-toko milik warga Tionghoa. Nah, pada waktu itu, karena banyaknya penjarahan seperti itu, banyak kerusuhan, ada hal yang membuat mereka agak bisa dikatakan agak aneh. Jadi mungkin bukan aneh tapi cerdas. Jadi pada waktu itu para keturunan Tionghoa yang memiliki toko-toko tersebut karena takut akan dijarah oleh massa, kemudian menuliskan toko di depan mereka itu dengan tulisan milik pribumi, atau ada juga yang menulis pro reformasi. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar tidak dijarah, agar mereka tidak diganggu. Nah, kemudian Bapak lanjutkan, terjadi puncak pada 18 Mei tahun 1998. Nah, para mahasiswa itu berhasil menduduki atap gedung DPR MPR Republik Indonesia di Senayan. Nah, di hari yang sama, Ketua MPR atau DPR RI, yaitu pada waktu itu Harmoko, yang merupakan orang kepercayaan dari Presiden Soeharto juga, ia menyarankan untuk Presiden Soeharto itu mengundurkan diri. Nah, tapi pada waktu itu Presiden Soeharto masih belum ingin mundur dari jabatannya. Nah, selanjutnya, barulah pada tanggal 19 Mei tahun 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Nah, karena kondisi tersebut yang semakin tidak terkendali, Soeharto kemudian meletakkan jabatannya di Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pada pukul 10 pagi. Nah, karena ini kemunduran Soeharto, kemudian ia digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, pada waktu itu B.J. Habibie atau Presiden Habibie itu merupakan wakil dari Soeharto. Karena Soeharto mengundurkan diri, kemudian yang naik adalah Presiden Habibie. Nah, tapi karena sudah kemunduran Soeharto, ternyata belum sampai sini. Terjadi kemudian yang dinamakan tragedi Semanggi 1 dan 2. Nah, pada waktu itu, pada November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Nah, karena itu, mahasiswa bergolak kembali dan tidak mengakui pemerintahan dari B.J. Habibie. Mereka itu menganggap bahwa Habibie dan juga DPRD MPR yang ada di sana pada waktu itu masih merupakan antek-antek dari Orde Baru. Nah, mereka menuntut pembersihan dari pemerintah atau orang-orang dari Orde Baru pada waktu itu, terutama orang-orang yang ada di bawah dari Presiden Soeharto. Nah, lalu mereka juga menuntut agar
dilakukan pembersihan. Nah, mereka juga meminta agar yang menjadi presiden bukanlah Presiden Habibie. Nah, jika di tragedi Semanggi ini, yang pertama itu dikenal dengan tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Jadi semakin banyak warga yang tewas akibat dari kerusuhan ini. Nah, kemudian yang kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September tahun 1999. Memang ini jaraknya agak jauh. Nah, pada waktu tragedi Semanggi yang kedua ini terjadi insiden di mana tewasnya mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Nah, lalu dari sini kita dapat tahu bahwa sejarah Indonesia itu membuktikan bahwa perjuangan pemuda tak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan juga cerdas. Kita tidak tahu bagaimana jadinya bila tidak ada orang-orang berani seperti pemuda-pemuda dan mahasiswa yang pada waktu itu menggalang kekuatan untuk melakukan reformasi. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bapak pada pertemuan kali ini. Bapak harap anak-anak dapat paham semuanya. Dan juga jika anak-anak ingin menonton video atau film yang Bapak berikan tadi, bisa anak-anak dicari dengan judul Di Balik 98. Itu merupakan film yang bagus jika anak-anak ingin gunakan sebagai bahan referensi atau mengisi waktu luang semasa pandemi virus corona ini. Nah, sebelum diakhiri, Bapak tidak akan memberikan tugas seperti masa sebelumnya, karena sebentar lagi kalian akan melakukan ujian. Bapak harap kalian sehat selalu dan tetap belajar di rumah, jangan malas, selalu berdoa agar semuanya dapat berjalan seperti semula. Tetap semangat, Bapak harap kalian dapat melakukan ujian dengan baik. Sekian dari Bapak, terima kasih.